Nggak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas. Ini forum saya. Dengan rakyat. Mikir kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kemarin sempat viral di mana fans Persikas membuat yel-yel di forum KDM, yaitu yang berjudul Nganjuk ke Warga, yang akhirnya dia marah besar dan sangat-sangat murka, ya. Dan akhirnya di sini di video ini fans Persikas menggerebek rumah KDM. Dan apa yang terjadi? Cukup menarik untuk simak. Seperti apa dan kemudian apa yang dilakukan fans Persikas dan respon apa yang diberikan oleh KDM. Kita langsung saja saksikan videonya. Pekerjaan pemeliharaan berkala Banjaran, Pangalengan, Bandung, 9.750 km. Cukup panjang ya. Ini kerja nyata yang dilakukan oleh KDM ya. Jadi dia benar-benar lakukan seperti apa yang dijanjikan ya. Selalu ingin memperbaiki infrastruktur termasuk jalan yang memang sangat penting ya. Dilebarin ya. Nah, ini fans dari Persikas sendiri ya teman-teman. Kemudian datang ke rumah Din Mulyadi di pesawahan. Yang masih pelajar mana? Masih pelajar ya? Sekolah di mana? Ya? SMK 1. Berarti kamu sekolahnya di Semea itu kan? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Rumahnya di mana? Di Binong. Jarak dari Binong ke Ciasem tuh jauh loh, ke Sukamandi. Naik motor. Kamu penggemar Persikas? Persikas tahu nggak itu manajemennya milik Pemda apa milik PT? Iya, milik PT. Jadi Anda harus tahu bahwa sepak bola itu kalau sudah liga itu sudah klub profesional. Jadi kepemilikannya menjadi perusahaan gitu loh. Kayak Persib tuh PT. Makanya kan saya di Persib nggak mau pakai dana APBD untuk nyumbang, bukan bantu, karena mereka nggak boleh lagi dibantu karena PT. Jadi kalau untung ya perusahaannya dapat untung, kalau rugi resiko perusahaan. Kamu sadar nggak kamu sekolah itu dibayarin pemerintah provinsi? Kamu gratis sekolahnya kan? Nggak, saya tanya, kamu gratis sekolahnya kan? Sekolahnya gratis tuh dibayarin oleh Pemprov. Saya nanya sama kamu, mana yang lebih penting hari ini? Bangun jalan, ngurusin rumah hayat miskin, menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak, menyekolahkan orang-orang miskin gratis, atau negara menghabiskan uang untuk klub swasta? Bingung Ya? Hah? Gimana? Oke, ngerti kan? Kamu sadar nggak bahwa kamu kemarin tuh mengolok-olok? Ada orang lagi nangis, ada orang mengalami penderitaan, sampai makan pun susah. Terus kamunya teriak-teriak, yel-yel kayak supporter profesional di tengah-tengah kesedihan orang. Kamu sadar nggak? Kamu disuruh siapa? Kemauan sendiri, Pak. Kawan sendiri, benar. Iya, Pak. Spanduk yang bikin siapa? Udah tahu, Pak. Kalau kemauan sendiri berarti kamu bikin spanduk. Spanduk yang bikin siapa, jujur? Kan spanduk besar teh. Hah? Kamu bikin spanduk, duitnya dari mana? Nah, untuk mengenai hal tersebutnya, Pak. Nah, Sebelumnya minta maaf. umur berapa? 23, Pak. 23. Udah punya istri belum? Belum, Pak. Terus ngapain kamu? Tadinya gini, Pak, mengenai hal tersebut tuh kita tuh ingin Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? ya. Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? Mereka di bawah umur loh. Tapi saya Support, saya paham. Tapi kan Anda dewasa,
Mereka itu bikin rese semenjak saya naik panggung dan bawa minuman kok. Mohon maaf juga ya Pak ya. Kita tuh datang di template acaranya juga kan akhir ketika acara Bapak itu sudah selesai. Ya. Akan selesai. Nah, planning kita Pak, planning saya ingin berdialog kepada Pak Rey. Nah, Ya. Ya kan acaranya gubernur bukan acaranya Rey. Pak, saya ingin mohon izin Pak untuk berbicara dulu untuk klarifikasi hal tersebut. Menghargai itu ada proporsi. Saya ini kalau ini bukan orang Subang, emosi saya nggak begini. Karena Anda orang Subang dan saya membangun, nggak main-main. Dan Anda merusak opini tentang Subang. Apa yang terjadi di media sosial? Caci maki buat Anda semua. Iyalah. Itulah ada Mereka masih stigma dari permasalahan yang rusuh ya sesuai ini saya. kategori Ya ini. karena Anda yang melakukan sendiri. Anda tahu kan, Anda ngomong, saya akan menyampaikan ketika akhir acara. Pertanyaannya adalah, apakah di akhir acara saya itu ujungnya selalu riang gembira, selalu kesedihan, selalu tangisan, selalu di ujungnya itu ada orang yang bisa dibantu dalam keadaan menderita. Kan 23 tahun umurnya. Nah, itulah ya, Pak. Makanya Janganlah anak-anak di bawah umur itu diorganisir. Jangan. Mereka itu kalau sekolah ya OSIS, Paskibra, Pramuka, jangan lagi diorganisir oleh orang-orang dewasa yang berkepentingan seperti Anda. Gitu loh. Anda gak lemes begini karena opininya jelek. Kalau opininya bagus, naik, dapat dukungan oleh para politisi nasional, Anda bukan begini sikap. Karena kebetulan aja publiknya marah. Anda tahu resiko bahwa ini semua kan sekarang menjadi sesuatu. Orang lain tuh kan nunggu saya marah, nunggu saya ngomong gitu. Gimana sih orang Subang? Terus udah begini bagaimana? Harapannya ke Rey apa? Ke Bupati? ya untuk mengaspirasikan bahwa kita sudah berdiskusi dengan supporter juga yang ada di kota Pak, untuk bertemu lah istilahnya kawan-kawan panik resah mengenai bahwa Persikas akan dijual di Sumsel. Nah sekarang yang punya Persikas Subang siapa? Jadi seperti apa yang kita lihat bahwa Persikas sudah diakuisisi oleh Sumatera Selatan karena Persikas mengalami masalah finansial, dan kemudian dari pihak Sumatera Selatan pun nantinya akan mengubah namanya menjadi nama yang lain. Akhirnya fanatik Persikas kemudian memberi respon bahwa ya amat sangat disayangkan, dan kemudian mungkin forum yang dilakukan oleh KDM itu sebagai jembatan agar KDM itu bisa melihat respon dari mereka agar Persikas itu tidak jadi diakuisisi oleh Sumatera Selatan. Tapi Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa Persikas sudah milik PT, yaitu perseorangan. Tidak mungkin Persikas mendapat bantuan dari Pemda, dan amat disayangkan jika itu dilakukan karena dana tersebut bisa dilakukan untuk sekolah gratis dan fasilitas lainnya. Jadi KDM sangat marah, dan sudah tentu dari fans Persikas fanatik tersebut yang kemudian mengajak anak-anak yang masih sekolah ya, yang tadi masih sekolah SMA ya, kemudian dicurigai juga membawa minuman keras. Akhirnya ya mendapat olok-olok dari netizen, dan akhirnya mereka tentu saja minta maaf atas kejadian tersebut. Dan KDM ya sebagai pemimpin yang bijak ya memberi nasihat. Dan seperti apa sih nasihat-nasihat berikutnya dari KDM? Kita langsung saja saksikan. Ahmad Bukhari. Iya, siapa? Ahmad Bukhari. Siapa Ahmad Bukhari itu? Mungkin bagian dari Ya udah sebutin profesinya apa? DPRD mungkin. Iya, kenapa nggak ke Pak Ahmad Bukhari protesnya? Itu Pak. Gimana sih? Nggak bisa. DPRD mana? Apa yang bisa apa? Subang. DPRD Subang. Kayaknya, Pak. Ya kan? Kenapa Anda protesnya tidak ke Pak Ahmad Bukhari? Itu sudah Pak, sudah dilakukan. Nah, terus? Kita Oh, sudah ingin dilakukan. sounding gitu antara saya ingin kita gitu Pak, kita semua nih yang ada yang dewasa lah, yang dewasa yang seperti yang dewasa ini ingin mengajak berdialog lah Pak kepada Pak Rey untuk membicarakan hal Persikas ini, untuk mengenai hal yang Pak Rey sampaikan mengenai tribun juga Pak, pembangunan stadion Persikas. Nah kami juga masih Terus kenapa marahnya tidak ke yang menjual?
Nah, inilah Pak. Jadi yang di kota itu sounding kepada manajemen Persikas, dan saya sendiri Pak. Saya sendiri ingin berbicara saja kepada Pak Rey, ingin menunggu ketika anak-anak hayang ngilu. Duh, saya khawatir sebenarnya Pak. Akhirnya si pamflet tersebutlah dibuat. Nggak mungkin. Mereka yang dulu kamu nggak nerima. Orang siapa yang buat spanduk gede itu? Saya sama teman-teman Pak. Stres, orang tuanya pusing. Orang dewasa kok ngurusnya anak kecil. Orang dewasa ngurusnya anak pelajar. Iya, Tahu nggak boleh anak pelajar dibawa kegiatan seperti ini? Anda izin orang tuanya nggak? Saya tanya, ada izin orang tuanya nggak ngumpulin anak-anak ini? Nggak boleh Pak. Anak di bawah umur itu harus izin orang tua. Mau di negara aja, anak mau pergi ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Prancis, ke Australia. Ketika anak di bawah umur keluar rumah harus izin orang tua. Kan akhirnya kegiatan belajar mereka banyak tersita. Kalau kecelakaan siapa bertanggung jawab? Kan harusnya tahu orang dewasa. Kalau mau urusannya dengan bupati, ya urusan dengan bupati. Iya. Ya memang saya mengetahui bahwa ini adalah salah, dan saya mengiyakan kepada kawan-kawan yang sama ingin juga ikut sama saya Pak. Ya akhirnya terjadilah Kan bupati ngantor tiap hari juga. Iya. Rumah dinasnya ada, rumah pribadinya ada. Kenapa nggak datang ke rumah dinasnya? Kenapa nggak datang ke rumah pribadinya? Kenapa datang ke forum di mana semua orang di sana, ke forum di mana semua kamera menyorot? Ikut hal yang bukan waktunya dia, uang aja masih minta orang tua kok. Jadi siapa lagi satu? Apa Pak? Kamu kerja apa? Baru lulus Pak. Enggak, resign Pak. Resign dari mana? Mayora. Kerja dari perusahaannya berhenti kan? Kenapa berhenti kerja? Itu Pak, karena sering di off Pak. Karena Anda sering nggak masuk kerja kan? Enggak Pak, emang produksinya akan menurun. Nah. Suka menurun setiap beberapa bulan gitu. Jadinya Terus sebagai apa di sini? anggota Pak. Anggota ikut. Ikut kemarin teriak-teriak. Enggak Pak, saya cuman membentangin spanduk doang. Enggak Enggak teriak-teriak. Dengan beraktivitas seperti ini uangnya makin bertambah apa makin berkurang? Berkurang kan? Makin susah kan? Nanti lihat wajah Anda, pabrik nggak akan mau terima. Serius saya. Kalau enggak berubah, tapi harus berubah. Ini siapa lagi ngomong? Isnain Pak. Dari mana? Cikaung. Tahu. Kerjaannya apa? Kerja di konveksi Konveksi mana? di kampung Pak, kerja rumahan. Di rumah. Terus nanaon dong. Aksi Pak, Terus dalam rangka menyuarakan biar Persikas gak dijual. Terus kalau bersihkan nggak dijual, kenapa hanya di lapangan? Kenapa tidak protes sama yang menjualnya? Harusnya protes sama yang jual ya, orang besar. punya sendiri jual Tapi nggak boleh. kalau generasinya ini kalah, diambil alih orang Jawa Tengah ini sama orang Jawa Timur. Coba mulai fokus. Oke, hobi iya. Pendukung fanatik sporter iya. Tapi kehidupan pribadinya harus dipenuhin dulu. Jadi kalau kalian kaya, sukses, kan klubnya nggak akan dijual sama orang, dibeli sama kamu sendiri. Kan para supporter Persikas yang teriak yelnya salah tempat dan salah alamat. Urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Bupati gak lamun boga duit ngebantuan. Itu boga duit nggak boleh bantu klub profesional dengan menggunakan uang negara, nggak boleh. Sok, mau bicara apa kamu? Pak Bupati tentunya. Sok ngomong. Kurang dukung Pak, kurang Pak. Ngomong sok mana yang ngomong non ka Parey, sok. Pak, kurang hiji lah jeung supporter dan manajemen. Untuk kita sounding mengenai sepak bola Persikas tersebut. Harapan besar sebagian warga Sumpang menanti kehadiran Persikas untuk kembali di Liga 2 dan kita adalah hiburan sepak bola untuk sana kita sendiri Pak. Harapannya ya ayo kita bareng-bareng Pak, semua juga saking cinta Pak, iya Pak.
baru dah sampai kudu mandi salah jalan. Ini ya namanya apa? Fans fanatik salah tempat. Gimana salah tempat? Karena kehidupan pribadinya itu masih belum tertata, ada yang bekerja, ada yang belum, dan kemudian ada yang masih sekolah gitu ya. Mereka tidak memperhatikan kepentingan pribadinya sendiri, justru mementingkan lebih tinggi kepentingan sepak bola. Padahal sepak bola tersebut adalah milik pribadi dari seseorang dan kemudian mengalami finansial. Seharusnya mereka jika seandainya kaya, mereka tentu saja bisa membelinya secara langsung. Itu yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Sementara mereka tidak memperhatikan hal itu, tentu saja. Deddy Mulyadi jelas mendebat mereka karena Persikas sendiri adalah tanggung jawab dari bupati, bukan gubernur. Seandainya memang itu urusannya bupati, toh apa iya bupati mau menggelontorkan APBD untuk kepentingan sepak bola yang bukan milik pemerintah? Jadi cukup wajar jika Kang Deddy Mulyadi itu menyerang mereka, dan tentu saja ya ini bentuk nasihat positif, dan mudah-mudahan fans Persikas mengerti seandainya itu terjadi karena finansial akhirnya dijual, dan mudah-mudahan tetap ya mungkin tidak dijual ya. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.